ibadah, dalam persekutuan ibadah kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Kami agungkan dan kami muliakan Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah Tuhan yang berotoritas atas masa dan waktu. Ketika kami menyadari hari ini masih menjadi milik kami, kami datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau dalam ibadah yang kudus ini. Bahkan kami mau mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami dalam pelayanan perjamuan kudus, di mana firman-Mu akan meneguhkan kami, firman-Mu akan menopang kami, dan firman-Mu akan bersama-sama dengan kami dalam kami mengarungi hari-hari kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai pada selesainya, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja, yang di dalam nama ketiga yang esa, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah ini pada saat ini. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari di minggu yang pertama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan diisi dan kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan. Saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik lewat suaramu, lewat penyembahanmu, dan katakan Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur buat keberadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Banyak yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami katakan kami bersyukur Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan berkat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu
sepenuh hatimu katakan pujian ini. Kami tak dapat menghitung berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya kami katakan Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terjadi buat kasih setia-Mu. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
Kami percaya juga Tuhan, Engkau tetap baik di tahun 2022 ini. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Saya ingin menyapa kembali yang ada di rumah, yang di tempat ini. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita berkumpul karena nama Tuhan. Berkumpul di sini, mengagungkan nama Yesus. Berkumpul di sini, memujikan nama Yesus. Berkumpul di sini, memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini, memuji nama Yesus. Oleh kuasa nama-Nya, oleh kuasa nama-Nya, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama-Nya, oleh kuasa nama-Nya, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, berkumpul di sini, memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini, memuji nama Yesus. Memuji nama Yesus. Memuji nama Yesus. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Bersemangat terus memuji Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Lebih kencang lagi. Kami datang bawa pujian, katakan bersama memuji
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama gereja segala abad. Di tempat ini kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan orang Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini. Saatnya kami akan memberi persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya, amin. Kotak yang sudah disediakan di depan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu dinyatakan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Katakan lagi pujian ini. Setiamu, haleluya, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan pujian sebagai doamu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
tahun 2022 ini Tuhan, yang pasti terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kami percaya, berapa banyak di antara kita yang percaya akan setiap janjinya bagi hidup kita. Mari angkat hatimu, terimalah kuasanya yang baru. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, aku percaya Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami percaya Bapa, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa yang Engkau turunkan atas kami semua. Bahkan hari ini Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya ada kuasa yang baru yang Engkau akan nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan setiap roh kami. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Saatnya Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan, ditegur, bahkan diingatkan kembali Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi semua kami yang mendengarkan, baik yang ada di rumah, yang mengikuti streaming ini, bahkan yang tertunda sekalipun. Dan juga Tuhan yang ada di gereja-Mu, demikian hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tunggu sebentar ya. Bagaimana kabarnya? Sepertinya biasa-biasa saja. Ya. Kita akan masuk pada saat ini, masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Saya ingin menyapa dulu Bethshem Ahaviabin, Ruah Elohim Ehad, di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari ya pinter, hari Minggu. Menjadikan hari yang keberapa dalam tahun 2022? Pinter ya, dapat hadiah semua. Ya, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022. Di mana ini adalah minggu pertama kita di tahun 2022 ya. Saya mau refleksi sedikit apa yang Bapak Ibu sudah terima anugerah yang luar biasa sepanjang tahun 2021. Jawab sendiri saja ya. Bagaimana rasanya ya? Apakah ada rasa syukur? Apakah ada rasa gelisah atau ada rasa sukacita? Ya, silahkan Anda jawab sendiri. Kemudian di tahun 2021, seberapa besar karya Tuhan yang sudah Anda dan saya terima? Ya, seberapa besar? Biasa saja. Oh, Anda boleh jawab, anugerahnya luar biasa. Amin. Ya. Tahun 2021 memasuki atau menginjak tahun 2022, kita ada ibadah kemarin di sini. Lalu sebelum kita memasuki tahun 2022, ini saya hanya ingin mengajak kita sama-sama mengerti dulu ya, di tahun 2021 karya Tuhan, kebaikan Tuhan dan lain sebagainya masuk pada tahun 2022. Sebenarnya apa kita hanya mau menjalani saja, kemudian kita tanpa kita ada satu koneksi kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan dari hidupku? Ya, berarti ada sebuah perencanaan dalam hidup setiap kita. Nah, ketika di akhir-akhir tahun itu saya bergumul ya, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan,
Apa ya Tuhan yang mau kau buat di tahun 2022 ini? Sungguh saya sangat hancur gitu ya saudara. Hancur dalam arti rasa syukur itu teramat dalam gitu saya rasakan. 2022. Dalam doa itu yang Tuhan katakan, ini saya akan bagikan. Anda boleh meresponi, ya boleh. Tidak pun itu menjadi hak Anda dan saya, oke? Jadi ini hanya sesuatu yang kami dapatkan dan saya harus bagikan, gitu ya, harus dibagikan. Perkara itu Anda terima, artinya meresponi ataupun tidak, itu adalah kebijakan kita sendiri, gitu ya. Tapi saya mau katakan di sini adalah di tahun 2021 anugerah Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ketika kita memasuki pada tahun 2022. Sederhana sekali. Sederhana, saya tidak bilang Tuhan berkata begini ya. Karena saya percaya Anda semua pasti punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan ya. Jadi saya hanya mau berkata, ada kekuatan saja ya yang meneguhkan perkataan ini. Yaitu adalah the year of giving. Year of giving, the year of giving sama saja. Year of giving artinya apa? Tahun pemberian di tahun 2022. Tuhan akan jadikan ini adalah tahun pemberian. Pemberian gimana maksudnya? Ya, saya pertegas lagi, pemberian seperti apa Tuhan? Artinya saudara, secara personal Anda dan saya pasti menerima satu pemberian dari Tuhan secara pribadi. Oke, saya bilang secara pribadi. Tapi Tuhan secara universalnya seperti apa? Tuhan katakan demikian. Pemberian ini diberikan kepada umat, tentu bukan saja di JKI Gideon Karismatik ya. Jika Anda semua yang mendengarkan streaming ini atau nanti yang tertunda sekalipun ya, bukan saja di gereja ini, tapi Tuhan mau jadikan ini tahun-tahun pemberikan grace buat Anda dan saya. Yang pertama. Yang kedua, menjadikan tahun atau year of apalagi yang kedua. Giving apa yang Tuhan mau kasih. Yang kedua adalah forgiveness. Pengampunan. Oh, Oke Tuhan. Tetapi yang terakhir adalah apa Tuhan? Apalagi tolong spesifik lagi. Oke, Tuhan lagi katakan year of giving adalah sebuah restoration. Wih, saya bilang restoration. Saya tanya lagi, kata Tuhan, bawel amat sih nanya melulu gitu ya. Tanya lagi artinya gini, sebuah restoration apa? Pemulihan apa Tuhan yang Tuhan akan buat di tahun 2020 bagi kita yang percaya. Family recovery. Oh, family recovery. Oke. Terus apa lagi? Family recovery. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang akan dipulihkan di tahun 2022. Amin. Yang kedua, love recovery. Love, saya bilang love, iya. Cinta mula-mulamu bangkit kembali. Amin. Wow. Aduh, apa lagi Tuhan? Ada lagi. Soul restoration. You know, soul restoration. Apa? Pemulihan jiwa Anda dan saya. Wah. Jadi, kok spesifik ya God? Satu-satu Tuhan mau baharui, satu-satu Tuhan mau pulihkan. Tangkap saudara. Saudara mau responi, tangkap itu. Jiwa kita mungkin banyak di tahun akhir-akhir tahun ini ya. Maksudnya tahun 2020-2021. Banyak pada akhirnya jiwa kita pun yang terhimpit, terjepit. Bahkan banyak yang jauh dari Tuhan. Maka saya menangis saudara, menangis bukan apa-apa. Tuhan, please, pulihkan keluarga Kristus. Pulihkan anak-anak Tuhan, pulihkan negeri ini, amin.
Ya. Apalagi? Masih ada. Ini yang saya catat, ini bukan yang saya mau, tapi yang saya ada kekuatan sebagai konfirmasi, kemudian kekuatan lagi bahwa ini loh yang aku akan kerjakan. Oke. Spirit restoration. Spirit restoration. Saya bilang spirit restoration. Saudara tahu, ada banyak. Sekalipun kita dalam satu naungan Kristus, artinya di bawah naungan nama Tuhan Yesus. Tapi roh kita belum bersatu. Roh kita belum bersatu. Ya. Jadi Tuhan mau pulihkan roh Anda dan saya. Ya. Itu sebabnya kalau Anda dan saya diberikan kekuatan lewat roh, spirit Anda itu benar-benar diberi kekuatan. Bangun, terus bangun. Supaya ada spirit lagi yang lebih lagi. Itu yang saya dapatkan. Terus apa lagi? Yang berikut adalah heart recovery. Heart recovery. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak kita orang-orang Kristen yang memiliki sakit hati. Wih, kencang saya bilang. Kedengeran? Kedengeran ya? Heart recovery terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Hati Anda, hati saya, hati kita semuanya. Hari ini, jika ada hatimu yang terluka di tahun 2020, khususnya ya di masa-masa pandemi ini ya, ini lebih spesifik sebetulnya juga untuk di masa-masa saat ini. Dan hati yang masih terluka di tahun 2021, saya mau katakan, dengar saya saudara, lewat tubuh dan darah Kristus hari ini, putuskan itu, hati yang terluka, hati yang sakit, mungkin terhimpit oleh perasaan penderitaan. Saya mau katakan buat saudara dan saya, putuskan itu, selesaikan hari ini. Terima tubuh dan darah Kristus, terima recovery, terima restoration. Amin. Ya, hari ini saudara, jangan tunda lagi. Sehingga tahun 2022 ini adalah lembaran yang bersih. Saya, keluarga pun harus seperti itu. Bersihkan semua hati kita yang terluka. Amin. Saya tidak tahu persoalan Anda, tapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan berbicara secara spesifik? Bicara hati lagi. Sensitif sekali, tapi ini ternyata harus saya sampaikan di awal tahun ini. Ya, harus disampaikan. Relationship, restoration. Saya bilang relationship, restoration. Saudara, kadang kita merasa bahwa kita ini sudah luar biasa loh melayani Tuhan. Ada nggak perasaan itu? Kalau ada, saat ini sama-sama kita akan clearance ya di hadapan Tuhan. Kadang kita udah ngerasa kita tuh udah luar biasa melayani Tuhan. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan sampai seterusnya. Pernah kami berteleponan juga ya sama Pastor Rotua ya. Bukan lagi irama pelayanan yang Tuhan lihat. Betul? Bukan irama pelayanan itu maksudnya gimana? Ya iya melayani di sini. Bukan itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah hubungan relationshipmu, relationshipku, relationships kita bersama dengan Tuhan, kepada Tuhan. Apakah itu terbangun? Terbangun atau tidak? Kalau terbangun tentu akan ada yang namanya Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ini bukan kebetulan ditempel. Kalau terjadi satu relationship yang baik terjadi terhadap kita sesama dengan sesama terhadap Tuhan, pasti akan lahir yang namanya buah apa? Nah, ini ada tulisannya, sama-sama kita sebutkan. Ini di luar daripada konteks ini tadinya ya. Yuk sama-sama kita sebutkan. Kalau Anda dan saya membangun relationship yang baik dengan Tuhan, maka Anda dan saya akan lahir yang namanya buah roh. Yang pertama, semua katakan, kasih, amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
kelemah lembutan dan penguasaan diri. Anda dan saya katakan amin. Amin. Jadi 2022, kalau ini sudah lahir, anak sudah lahir, umur 2 bulan, 3 bulan, terus bertumbuh. Jangan 2 bulan lagi, tapi terus bertumbuh jadi 2 tahun, bertumbuh lagi jadi 4 tahun, terus menjadi dewasa, supaya roh kita pun menjadi dewasa. Amin. Haleluya. Mari kita respon nih Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini. Ada beberapa yang saya sampaikan, kalau mungkin sudah dicatat ataupun belum, tapi inilah yang saya harus sampaikan bagi kita semua. Ya, sebagai pembuka kita di awal tahun ini, Tuhan, kami mau katakan bahwa ini adalah the year of giving. Giving apa Tuhan? Tuhan bilang giving to the grace, giving for the forgiveness, giving apalagi restoration. Amin kan itu. Amin. Siapa yang percaya? Boleh angkat tanganmu. Bapa, dalam nama Yesus, setiap kami meresponi dan kami percaya Tuhan, anugerahkan, turunkan Tuhan kuasa roh-Mu atas kami semua. Karena setiap kami Tuhan, kami siap terjadi satu restoration, pemulihan terjadi, bahkan kesembuhan terjadi bagi jiwa roh kami, hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima semua yang baru di tahun yang baru, berkat yang baru. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara terima ya, nanti ada doa pengurapan juga ya. Kita buka dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Ya, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, saya ingin kita membacanya secara bersama-sama ya, dengan suara lantang supaya berkatnya semua terima ya. Kita bacakan. Saya bacakan ayat yang ke-13, saudara lanjutkan dan kita bergantian ya. Sudah siap? Yang sudah dapat boleh katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17 dengan judul perikop di atas adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Katakan amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang bersyukur, bersuka cita yang diberkati adalah kita semua yang sudah membaca pagi hari ini, mendengarkannya ya, dan tentu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bicara di sini tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mengapa saya ambil tema ini? Karena terkait dengan awal tahun kita harus mempunyai yang namanya perencanaan. Ya, dalam hidup kita Tuhan senang kita punya suatu rencana. Ya, kita membuat sesuatu acara, kita membuat sesuatu apapun, kita pasti punya rencana. Ya, yang sudah lama punya hubungan juga pasti punya rencana, gitu ya. Apalagi kalau kita punya sesuatu mau usaha, pasti punya rencana. Kita mau bikin apa ya usaha nanti di tahun 2022. Tuhan senang loh, kita punya suatu rencana ya. Kok yang di belakang gitu ya. Ketika saya bilang ada rencana yang masih para jomblo. Ada yang masih jomblo saya doakan hari ini. Oh banyak. Ya, tadi kan Tuhan udah bilang apa? Year of giving. Tuhan akan berikan tahun ini. Amin. Apa itu? Tangkap itu, imani itu, ya. Haleluya.
Haleluya. Ya udah tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengaminkan. Amin, 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 amin. Ya, terimalah giving dari Tuhan. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, dalam 1 tahun ke depan ini, apa sih yang Anda dan saya akan lakukan, yang akan rencanakan? Tuhan senang loh. Tuhan senang kita punya rencana. Tapi kita harus ingat setiap awal-awal atau apapun yang akan kita lakukan, pasti akan ada dasarnya. Ya, yang mendasari segala sesuatu dalam perencanaan adalah doa tentunya ya. Kemudian kita mau berserah kepada Tuhan dan percaya. Amin. Doa, kita doa pastilah ya. Tuhan, aku punya rencana tahun 2022. Yes. Berserah. Amin. Terus I believe it, Lord Jesus. Aku percaya padamu Tuhan. Pasti sesuatu Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan sudah berjanji. The year of giving. Tahun pemberian bagiku Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita ya. If you fail to plan, you plan to feel. Jadi kalau kita punya satu rencana, ya udah kita rencanakan itu semua. Tapi kita harus punya dasar. Apa dasarnya? Amsal 19 ayat 21. Ya. Amsal 19 ayat 21, ini dasarnya. Boleh? Ada yang bisa bacakan dengan suara yang pelan? Salah. Suara yang lantang maksudnya. Dengan suara yang lantang. Supaya ini jadi remah buat kita. Yuk silakan. Belum ada yang dapat? Atau ketinggalan Alkitabnya? Coba suarakan yang lantang ini. Amsal 19 ayat 21. Stop. Banyaklah rancangan di hati manusia. Hari ini kita mau buat perencanaan kan? Oke, lanjut. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Evangelis Maria. Banyak rancangan yang ada di hati kita, yang kita akan buat. Tapi ingat, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu dasarnya. Jadi perencanaan yang kita buat saat ini, ayo buatlah perencanaan itu. Karena dalam Pemazmur pun dikatakan sia-sialah orang yang membangun apa? Rumahnya tanpa Tuhan. Apalagi sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Jadi semua itu dasar dari perencanaan kita adalah Tuhan. Kenapa? Tadi dari ayat 14 kita akan masuk pada poin yang pertama. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan apa? Apa sih arti hidup kita ini? Hidupmu sama seperti uap. Itu sebabnya kita punya satu perencanaan tapi kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal tadi 19 ayat 21 itu semua rencana kita, rancangan semua yang kita buat tetap landasannya adalah terlaksana oleh karena Tuhan. Karena kita ini adalah apa? Kita ini adalah hidup manusia itu seperti uap. Poin yang pertama dari ayat 14 tadi. Uap, ya hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Ya, kita berencana tahun 2019 pada akhir tahun, pada waktu itu ya. Tahun 2020 banyak nih perencanaan ini. Tang. Ternyata terjadi di awal 2020 ya. Pada waktu itu kita habis wisuda ya. Wisuda bulan Maret. Saya ingat sekali tanggal 15, betul ya? Mikael. Selesai wisuda kita harus kembali sampai di rumah hari itu sampai hari itu lockdown. Ya, benar ya? Aduh, saya bilang padahal perencanaannya udah banyak nih gitu kan. Tapi ternyata kehendak Tuhanlah yang terlaksana, yang harus terjadi. Karena dikatakan tadi di dalam Yakobus ini kita ini hidup sama seperti uap. Yang hidup di dunia ini tidak pasti. Itu sebabnya kita harus semakin hari semakin peka, mendengar, mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya seperti itu. Maka hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Di dalam pandemi ini merubah setiap paradigma Anda dan saya. Amin.
merubah setiap paradigma kita. Ya, contohlah sekolah anak-anak, ya kan? Anak-anak sekarang bisa dengan online dan lain sebagainya. Kita udah sering dengar itu. Ibadah juga. Tapi semua ingatkan ya, yang ada di rumah, jika engkau ada waktumu, ayo datang beribadah ya. Berikan hati, hidup dan sepenuhnya untuk Tuhan ya. Oke? Nah, jadi kalau kita tahu hidup ini bagaikan uap, berarti hidup ini tidak pasti. Yang pasti adalah keselamatan di dalam Dia. Itu sebabnya saudara dan saya, mari datang kepada Tuhan. Semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Dan ingat satu hal, jangan pernah, dengarkan saya ya, jangan pernah menaruh hidupmu, menaruh hidupku, menaruh hidup kita kepada kepandaian. Jangan pernah menaruh hidup Anda dan saya kepada kekayaan. Betul? Kita belajar ya, kita belajar. Tapi saya yakin Anda sudah pandai. Cuma ini diingatkan lagi ya. Jangan taruh semua kehidupan kita di atas kepandaian kita. Di atas semua yang Tuhan sudah berikan, kita hebat dan luar biasa. Kita dicukupkan dan lain sebagainya. Ingat, hidup itu bagaikan uap yang sebentar kita nggak tahu kemana. Ya, sandarkan hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, itu saja. Jadi hari ini berikanlah hati hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Anak muda, mau berikan hidupmu untuk Tuhan? Yang jawab cuma satu, dua. Nah, anak muda, mau kau berikan hidupmu untuk Tuhan? Coba tolong yang jomblo di belakang merasa muda jawab, kalau nggak merasa muda jangan jawab. Mau? Katanya, iya. Mau. Ya, karena kalau kita lihat Salomo ya, dia memiliki 12 kerajaan. Dia terkenal pada waktu itu, dia kaya raya dan lain sebagainya. Tapi lenyap juga. Tertinggal, sisa hanya tinggal 2. Artinya apa? Semua akan lenyap, semua bagaikan uap. Itu sebabnya mendekat, mencari wajah Tuhan. Datang pada Tuhan. Semakin hari, semakin cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berapa banyak di antara kita yang mau semakin hari semakin cinta Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Semakin cinta, semakin dekat. Anugerah Tuhan turun kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Coba nyanyikan pujian ini ya. Iya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Coba nyanyikan, 2, 3. Ku mau. Mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Hai Yesus, ku mau cinta forever and ever, Lord. Amen. Meskipun pakailah Tuhan sesuai rencanamu. Jadi kalau tadi kita sedang merangkaikan suatu rencana, mari Tuhan pakai kami sesuai rencana dengan Tuhan. Amin. Ya, yang poin kedua, arti hidup kita ini seperti apa? Kalau tadi kita lihat ya, bagaikan uap. Nah,
Kemudian pada ayat berikut dikatakan, tetap masih ayat yang ke-14, sebentar saja lalu lenyap. Betul ya, sebentar saja lalu lenyap. Artinya apa? Poin kedua, manusia itu terbatas adanya. Ya, manusia terbatas. Itu sebabnya Tuhan kitalah yang tidak pernah terbatas kasih dan kuasanya. Itu sebabnya kita milikilah arti kehidupan ini. Karena manusia, karena kita memiliki satu keterbatasan. Ya. Lalu untuk apa dan bagaimana cara ketika kita tahu kan kita terbatas ini, ya. Ada limitnya, ada terbatas, hanya seperti ini misalnya. Kemudian harus ngapain? Kalau terbatas seperti ini, harus ngapain coba? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita terbatas, isilah waktu kehidupan kita ini. Jika kita tahu kita ini terbatas, isilah dengan apa? Ya, tentu dengan kebaikan ya, tentu dengan apa yang Tuhan mau dari kita, isilah itu semua. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hidup kita. Amin. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi rencana apa nih tahun ini yang mau dibuat buat kita semua? Hah? Mau bikin apa? Bikin kafe? Oh, mau bikin apa? Mau bikin apa ceritanya nih? Ayo datang sama Tuhan ya. Tapi tentu berdoa dulu ya. Berdoa dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga. Nah, berarti begini Saudara. Ketika kita tahu hidup manusia itu sangat terbatas, kita harus isi kehidupan itu dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang tentu mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Betul? Yuk sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Waktu yang Tuhan beri. Jadi berkat. Sekali lagi ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Katakan bersama-sama. Berapa banyak yang siap dipakai oleh Tuhan Yesus? Bapa, dalam nama Yesus, biarlah setiap kami Tuhan siap dipakai Engkau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Amin. Haleluya. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Kita semua mau hidup kita bermanfaat. Kita isilah waktu. Jika kita manusia terbatas, isilah waktu-waktu itu dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Ya, poin yang ketiga. Ya, oke. Pada ayat 16 itu dikatakan di sana, tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita tidak layak, kita tidak patut, kita ini seperti orang yang seolah-olah kita tuh hebat, kita tuh dan lain sebagainya. Itu salah. Tapi Tuhan mau kita apa? Poin yang ketiga, Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Jadi sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, karena kita ini manusia yang seperti uap yang sesaat kapanpun bisa saja lenyap. Ya, itu sebabnya hari ini kita belajar pada poin yang ketiga, serahkanlah kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, Tuhan mau di dalam kita hidup bukan saja mengejar sukses di bumi, tetapi mengejar perkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita percaya
di awal tahun ini. Sesuatu Tuhan sudah buat, Tuhan sudah janji buat kita semua ya. Menjadi the year atau year of giving. Tuhan berikan hari ini, tahun ini. Sesuatu pemberian-pemberian yang Tuhan akan anugerahkan buat kita. Saudara dan saya mau menangkap itu. Saudara dan saya mau meresponi itu. Dan terimalah pada waktunya. Amin. Ya, itu yang ketiga. Kita masuk pada yang keempat sekarang. Yang ketiga tadi bicara tentang apa? Penyerahan. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya, amin. Nah, yang keempat, satu lagi. Yang keempat kita bicara apa tadi? Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu ya, ketika kita harus melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kita harus lakukan itu. Tapi kita tidak lakukan itu, kita berdosa. Kita mengejar semua di bumi ini. Misalnya kita harus berkarya, bekerja, mendapatkan sesuatu. Ya, itu bersifat manusiawi. Itu wajar dan sah-sah saja. Tapi yang saya maksudkan poin keempat ini adalah mengejar perkenan Tuhan. Itu lebih di atas segala-galanya. Mengejar perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Itu di atas segalanya. Kita mengejar karir kita. Good, bagus, harus. Karena kita harus hidup. Ya kan, kita harus berjuang hidup. Bagus itu. Tapi Anda dan saya, ayo cari perkenanan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. 4 poin kita pelajari pagi hari ini buat kita semua ya. Yang pertama tadi bicara tentang apa? Hidup itu hanya bagaikan uap. Itu sebabnya kita harus apa? Hidup itu tidak pasti yang pertama. Kedua, kita itu manusia sangat terbatas. Untuk sebabnya kita manfaatkan waktu yang ada. Ya. Yang ketiga, penyerahan total kepada Tuhan. Di tahun 2022 kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya. Semua kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan yang keempat, mencari perkenanan Tuhan bagi kita. Jadi Anda dan saya akan mencapai satu goal. Bukan kita mencari dunia ini saja di bumi ya, kepuasan di bumi. Tapi kita mau ingin melayani Tuhan dan ingin berdampak bagi kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau boleh kembali ingatkan buat setiap kami Tuhan. Ajarkan kami kembali Tuhan. Bahwa hidup ini hanya sementara. Dan Tuhan Yesus, Engkau memakai kami seturut dengan rencanamu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di tahun 2020 ada perkenananmu buat setiap kami. Hamba memohon kepadamu ya Tuhan. Engkau perkenankan kami semua. Demikian Tuhan Yesus. Tahun ini, the year of giving. Please God, give to our the grace for our Jesus. Bahkan forgiveness Tuhan. Bahkan juga restoration terjadi. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Semua Tuhan akan berikan. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami persilahkan. Saya undang petugas perjamuan maju ke depan. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat.
waktu berdoa di tempatmu masing-masing. Percayalah melalui tubuh dan darah Kristus hari ini, di awal tahun 2022 ini, kita percaya tubuh dan darah Kristus bersatu dengan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Yang berada di rumah masing-masing, siapkan juga untuk kita di pagi hari ini. Anggur dengan iman bahwa itulah darah, melambangkan darah Kristus. Mari saudaraku yang siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur. Ya, anggur boleh putih. Dengan iman percaya bahwa roti itu adalah melambangkan daging dan minuman itu melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Pegang roti dan anggur, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Pagi ini kami akan masuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Bersihkan hati kami Bapa, agar kami layak menerima perjamuan ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dengan perjamuan kudus di pagi hari ini Tuhan, kami akan dibebaskan dari segala kutuk maut, sakit, penyakit apapun juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini kami akan diberkati. Karena demikian firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu, dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, COVID-19 sekalipun. Kami tolak perceraian dan segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayanan kami diberkati.
Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita makan dengan iman kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita angkat cawan tangan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Dengan iman, inilah darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat. Dan kami tolak segala sakit penyakit kronis. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak virus COVID-19. Kami tolak sakit penyakit apapun. Selalu harmonis berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan, sehat, diberkati, dan tidak minta-minta. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita sama-sama minum dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian. Ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah boleh menerima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih kami telah boleh makan daging dan minum darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih urapan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Mari kami persilakan Anda boleh duduk kembali. Yang lemah dikuatkan. Katakan pujian ini. Yang miskin diperkaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita di awal tahun ini kita ada doa pengurapan. Jangan jadikan ini hal yang biasa, tetapi jadikanlah ini hal-hal yang amazing. Karena Tuhan Haleluya. Yesus sendirilah yang mengurapi Anda dan saya. Hanya Tuhanlah yang mengurapi Anda dan saya dengan rohnya. Oleh karena itu hari ini saya akan memanggil setiap pengurus terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh seluruh jemaat yang hadir, yang ada di tempat ini. Itu sebabnya hari ini Anda harus percaya pengurapan itu berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Minyak ini hanya sebagai media saja, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam pengurapan, ada dalam hadirat Tuhan. 1 menit ke depan,
Anda boleh berdoa terlebih dahulu. Minta kepada Tuhan, apa di tahun yang baru ini yang engkau rindukan, yang engkau ingin capai. Doakan kepada Tuhan. Mari katakan pujian. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami hamba-Mu, suami istri kami datang kepadamu. Kami memohon terlebih dahulu perkenanan-Mu ya Tuhan. Untuk kiranya ketika kami Tuhan mengurapi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengurapi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami mohon kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami, layakan kami Tuhan, tahirkan kehidupan kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan minyak ini Tuhan kami bawa kepadamu, ini sebagai media Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Nanti saya undang terlebih dahulu wanita-wanita dulu, Ibu Rebecca, Ibu Shirley, Ibu Angelin, Ibu Pastor Agnita, yang wanita dulu. Sekaligus ya mungkin Ibu Ike, Herlia, silakan. Kita tetap prokes ya. Menghadap ke kami, menghadapnya ke sini. Ya.
berdoa masing-masing di tempat saat ini. Saya undang yang laki-laki. Mengalirlah. Pastor Rotua, Pak Yungsak, Rido. Nanti disusul ya, Mikael. Nanti disusul oleh pemusik ya. Ya, berempat di sini ya, jadi tidak terlalu banyak. Yang sudah silahkan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Lihat setiap kami Tuhan, milik setiap kami Bapa. Haleluya. sudah menerima pengurapan dari Tuhan, silakan tetap dalam sikap berdoa. Dan saya mempersilahkan semua setiap jemaat dan juga nanti para tim musik untuk sama-sama kita menerima pengurapan. Yang belum, jemaat yang belum silakan ke depan. Anak-anak juga semua ya, semuanya ya. Kami
Kami
how great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. Sungguh kami bersyukur Tuhan berkat-Mu, anugerah-Mu besar buat setiap kami. Katakan bersama-sama. Is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. Is our God. Hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan setiap kami yang sudah menerima pengurapan khusus dari Tuhan Yesus Kristus di tahun 2022. Maka segala rencana-Mu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah semua keluarga, rumah tangga, pribadi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa, di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan Tuhan yang di rumah masing-masing maupun yang berkati mereka, yang sakit sembuhkan Tuhan, yang letih lesu lelah berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan sesuai dengan janji. Terima kasih Bapa, kami telah boleh menerima urapan-Mu Tuhan. Makasih kami telah boleh makan daging dan minum darah-Mu Tuhan, menerima perjamuan kudus, melayakan kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan Tuhan apapun yang menjadi agenda gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun kebutuhan yang diperlukannya Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan umat jemaat dan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya untuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia dipulihkan. Mari sama-sama kita katakan. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Sama-sama katakan. Kami umat-Mu Datang kepadamu, kami datang kepadamu Bapa. Bersujud di Kami bawa hadapan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Tuhan pasti digenapi janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi, pemulihan pasti terjadi. Kami percaya pemulihan itu sudah terjadi bagi bangsa kami Tuhan.
benar Bapak. Haleluya. Umatmu datang kepadamu, Kami bersujud Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Janjimu Tuhan pasti digenapi. katakan amin. Janjimu Tuhan bagi bangsa kami, Bagi bangsa kami Tuhan. Janjimu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan kembali terjadi. Haleluya. Indonesia dipulihkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan. Pasti digenapi. Yes Lord. Amin. Janjimu Tuhan bagi bangsa kami. Janjimu Tuhan pasti digenapi. Kemuliaan pasti terjadi. Kami mau berkata Tuhan, Janjimu Tuhan pasti digenapi. Bagi bangsa kami, janjimu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. katakan Indonesia dipulihkan. Ya Tuhan, janjimu pasti, janjimu dikenapi, Indonesia dipulihkan. Inilah permohonan doa kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Angkat kembali bangsa kami Tuhan. Yang terpuruk karena COVID Tuhan, baik usaha pekerjaannya Tuhan, baik apapun juga Tuhan, yang membuat mereka terhimpit Tuhan. Juga krisis yang terjadi Tuhan. Tolong Bapak. Kami percaya Engkau akan bangkitkan kembali Tuhan. Engkau akan pulihkan kembali Tuhan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga terus NKRI Tuhan. Jaga terus kebinekaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sangat cintai bangsa ini. Kau sangat menyayangi bangsa ini Tuhan. Untuk itu, pulihkan bangsa. Kami serahkan Tuhan, bangsa negara ini. Tiba saatnya Bapak, untuk kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari mulai presiden kami Tuhan, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan sampai yang terendah Tuhan. Berkati mereka Bapa, berikan akal budi marifat hikmat-Mu dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk mengangkat bangsa ini kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi program pemerintah Tuhan, juga vaksinasi Tuhan akan berjalan dengan baik Tuhan. Dan bangsa ini akan dibebaskan dari COVID-19 Tuhan. Kami percaya di tahun 2022 ini Tuhan, pembaruan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Inilah Bapa, doa kami yang hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang Ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, baik yang di tempat ini, untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan. Kerjakanlah dan terimalah berkat di tahun yang baru ini, di tahun 2022, dengan segala anugerah ilahi yang senantiasa turun atas setiap kehidupan kita, di mana dan kemanapun kita ada. Penyertaannya sempurna bagi kehidupan kita. Segala rancangannya adalah indah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Dan tahun 2022 ini, biarlah ini menjadi the year of giving ya Tuhan, menjadi tahun pemberian bagi setiap kami. Engkau memberikan kami anugerah, Engkau memberikan kami forgiveness ya Tuhan, satu pengampunan, dan Engkau juga memberikan yang namanya restoration Tuhan. Kami percaya ada pemulihan dan sudah terjadi. Engkau kerjakan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.